Halo Bu, Assalamualaikum. Oh, udah selesai Bu, kenapa Dek? Sing liyane lebih betul Bali situ, kenapa? Iya Bu, iki langsung Bali. Assalamualaikum. Mau kemana? Kok malah lari? Hah? Di situ buntu goblok. Lo mau kemana? Hah? Jawab. Gue udah bilang tadi di situ buntu, tapi lu tidak mau mendengar. Ya stereotip orang Jawa lah. Budek. Gue manggil lu Jawa aja pasti lu gak denger kan? Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Tolong dibuka pintunya ya. Jawa. Jawa. Dibuka pintunya, goblok. Selagi lu belum mau keluar, gue bakal tetap duduk di sini dengan apa lagi? Orang Jawa kan? Sepertinya ya. Maaf ya, saya ini alergi dengan banyak orang Jawa. Satu Jawa saja sudah cukup. Sayangnya orang Jawa yang kamu maksud adalah orang yang bakal nangkep orang rasis kayak kamu. Hukuman aja udah dibuat paling sadis, masih aja kamu melanggar peraturan yang ada. Tahu kan hukuman apa yang dimaksud? Sial. Di mana sebenarnya letak kenyamanan itu? Katakan sekali lagi. Coba kau katakan sekali lagi. Indonesia yang kau lihat tidak seperti yang kau bayangkan. Kata-kata yang dengan gampangnya kau ucapkan akan menjadi sebuah kebohongan. Selamat datang di podcast kami. Bagaimana dengan parodi yang tadi? Semoga itu dapat menghibur diri, sekaligus bagian dari refleksi diri. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang sebuah karya dari manusia, dari perspektif karakter-karakter fiktif. Kami, atas nama karakter-karakter fiktif, akan mereview sebuah film berjudul Pengapungan di Bukit Duri, karya manusia bernama Joko Anwar. Selanjutnya kami akan membahas apakah film itu begitu bagus sehingga eksistensi kami di sini akan semakin mengecil, atau film itu luar biasa jeleknya sehingga kami dapat tetap eksis dalam dunia fiktif. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berat itu, silakan kami memperkenalkan diri kami. Saya, Devil Isle, dari perwakilan dunia iblis. Selanjutnya di samping saya ada Kelampir, perwakilan dari dunia nenek sihir. Di depannya ada Ferry Gita, mewakili dunia peri.
Dan sampingnya ada Princess Ramadhani mewakili dunia putri. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Oke, saya udah mau dulu ya teman-teman. Ya, jadi kenapa nama podcast kami adalah Let Me Know? Karena kami di sini ingin tahu apakah film-film ini adalah film yang bagus sehingga eksistensi kami akan semakin mengecil, atau justru film-film ini adalah film yang sangat jelek sehingga eksistensi kami bisa tetap eksis, tetap ada gitu. Dan di samping itu kenapa kita memberi nama podcast kami Let Me Know? Karena kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam film itu dengan mengulik satu persatu bagian-bagian terdalam dari film tersebut. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih yang sudah menghadiri rapat fiktif kali ini ya. Oke, dalam rapat kali ini ya kita formal informal ya. Jadi bolehlah kita bercanda, bolehlah kita saling beradu argumen, tetapi kita tetap harus mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada. Nah, peraturannya apa? Alangkah baiknya kita buat bersama-sama, ya kan? Oke, boleh. Siapa nih? Ada yang mau mengutarakan? Aku dulu ya. Aku mau nawarin nih peraturan. Semisal nanti kita menyampaikan pendapat, mungkin sekiranya yang lain bisa mendengarkan. Jadi salah satu dari kalian mau berbicara, kita 3 orang lainnya lebih baik untuk diam dan mendengarkan. Jadi aku sih gitu ya. Oke, ada yang mau dikasih? Kalau afirmasi juga sih. Afirmasi semua ya, Iya. baiklah. Itu adalah ide yang bagus, saya setuju. Ada yang mau lanjutin lagi? Aku. Oh ya, silakan. Oke. Nanti kan kita kan bakal berbicara gitu kan, saling melontarkan pendapat gitu. Kalau misalnya nanti ada yang tidak setuju atau ingin menyanggah, kita batasin aja kali ya, 2 kali aja biar lebih kondusif dan efektif gitu. Oke, boleh. Oke. Selanjutnya ada lagi. Aku boleh deh. Jadi buat mungkin rules terakhir dari aku, kalau misalnya nanti kita udah kondusif nih, kan nanti kita bakal debat tuh. Kita sebaiknya ngeluarin Let Me Know biar kita kondusif kembali. Oke. Let Me Know. Coba dulu kali ya. Iya. Misalnya kita lagi kondisi. Oke, lanjut. Cukup aneh sekali ya dunia fiktif ini. Oke, karena peraturan udah disampaikan, kita mau coba bahas nih. Kita di segmen-segmennya akan ada apa aja. Yang pertama kita ada first segment, ada namanya first impression. Nah di segmen kali ini kita bakal mengupas tuntas apa aja sih kesan-kesan pertama kita. Kemudian ada intrinsic debate. Intrinsic debate kita mau kasih tahu sebenarnya yang paling berkesan scene yang mana gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya semiotics insight. Nah, semiotics insight ini kita mau bahas soal pesan-pesan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, teman-teman semuanya, karena ini adalah pembahasan yang sangat filosofis dari kami ya. Ini membahas soal film ini, dan sepertinya bakal banyak sekali spoiler-spoiler yang ada ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya tidak mau kena spoiler dari kami, silakan di skip aja videonya juga apa-apa. Tapi kalau misalnya mau tetap melanjutkan karena melihat karakter-karakter fiktif yang cantik-cantik ini dan juga ganteng, saya maksudnya. Oke. Gak apa-apa, terus lanjut aja. Oke. Sekarang kita lanjut aja langsung ke segmen yang pertama, yaitu First Impression. Oke, di First Impression ini teman-teman semuanya coba sebutkan kesan pertama ketika menonton film ini. Tapi tunggu dulu. Apa dulu nih? Sebelumnya coba dikasih tahu dulu sinopsis ya film ini kayak gimana. Oke, tadi Devil Ali udah mention kalau kita mau membahas film manusia dengan judul Pengepungan di Bukit Duri. Mungkin buat sedikit for your information buat teman-teman semua, Pengepungan di Bukit Duri ini adalah film yang disutradari oleh seorang manusia bernama Joko Anwar.
Nah, latar belakang film ini berada di Indonesia di tahun 2027, di mana Indonesia itu menurut film karyanya Joko Anwar berada dalam masa kritis di mana diskriminasi dan juga rasisme itu berkembang merajalela. Tapi di tengah-tengah Indonesia yang krisis itu datang nih seorang guru yang ibaratnya idealis. Dia namanya Edwin. Edwin ini tokoh utama yang teman-teman yang bakal kita bahas, dan Edwin itu ditugaskan di SMA Duri, di mana SMA Duri ini merupakan SMA atau tempat perkumpulan buat anak-anak yang kayak nakal gitu ibaratnya gitu. Nah, konflik ini dimulai waktu Indonesia di tahun 2027, di mana di situ ada yang namanya kerusuhan yang kembali terjadi seperti di film disebutkan di tahun 2010. Nah, di film lagi di tahun 2027 kerusuhan ini tuh kembali terjadi, dan di saat itu Edwin dan juga muridnya sedang berada di sekolah. Dan dari film itu, dari pengepungan di SMA Duri sendiri yang memulai film ini gitu teman-teman, kita bakal bahas gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan lanjut kepada kesan pertama yang akan diutarakan oleh Siapa nih? Hampir dia udah siap banget nih kan? Oke. Silakan Ke Lampir, sampaikan satu kesan Anda dalam satu kata. Satu kesan dari aku soal film ini itu, aku kesel banget sama semua karakter tokoh di sini kecuali Kristo sama Rangga dan bapaknya yang mereka cuman ya seret aja gitu. Tapi aku kesel sama semua tokoh di sini. Terlebih lagi Edwin sebagai MC dan juga Pak Kepala Sekolah, dimana dia itu selalu menyalahkan Jeffrey. Aku tahu Jeffrey itu anaknya nakal gitu loh, tapi itu tidak membenarkan agar Edwin dan Kepala Sekolah itu menyalahkan Jeffrey itu sampai bilang, kalau aku jadi bapakmu, aku nggak bakal mau kamu untuk dilahirkan gini. Padahal si Edwin sendiri dan bapak kepala sekolahnya nggak ngerti gimana latar belakang si Jeffrey itu sendiri, dan itu sakit banget gitu. Bikin sakit hati gitu ya? Iya. Jeffrey sendiri juga bikin kesel ya, karakternya memang kayak gitu. Terus juga di Bu siapa ya itu yang Diana itu personal aja sih, aku suka. Ya nyebelin aja gitu dari awal. Oke, berarti satu kata buat film ini apa? Ngeselin. Oke, ngeselin dari Ke Lampir. Apakah ngeselin juga buat Ferry Dita? Bagaimana dengan kamu? Kalau tadi kalau udah bilang ngeselin, kalau aku lebih ke menyeramkan ya, karena film Joko Anwar ini kayak bener-bener membuat kita penonton itu seperti menaiki roller coaster ya. Itu kekerasannya itu terasa banget, terus habis itu sampai ada adegan yang dimana itu bener-bener darahnya gitu nyata-nyata banget ya. Itu menurut aku itu cukup seram gitu. Serem, darah. Udah, itu aja. Udah. Itu aja, Ferry Dita. Yes. Oke, baiklah. Ada yang mau singgah sungguh? Mungkin karena ini first impression belum ada kali ya? Oh ya, oke. Oke. Coba diutarakan dulu Princess Warmadani. Oke, tadi kan udah di-mention nih sama Ke Lampir sama Ferry Dita kalau misalnya menurut dia tuh ngeselin, menurut dia menyeramkan ya. Mungkin aku mau berbicara di sisi yang berbeda, yaitu keren. Kenapa? Karena menurut aku pribadi film-film di dunia manusia di Indonesia itu sudah terlalu banyak yang mengangkat genre horor ya. Horor dan kayak film-film sebelumnya itu kalau nggak salah kayak Kakak Edi Penari, Pabrik Gula, itu kan kayak horor-horor ya, dan itu kayak naik terus gitu. Nah, menurut aku kayak Joko Anwar ini bikin suatu pintu gerbang yang membukakan film-film yang nantinya bakal ada genre yang berbeda dari film horor itu sendiri. Mungkin rumah produksi di dunia manusia itu bisa untuk mengadaptasi film-film yang sama dengan filmnya Joko Anwar itu gitu dari aku. Jadi film ini tuh satu kata keren. Keren ya? Iya. Oh, jadi bisa disebutkan keren karena dia itu bisa membawa perubahan dari rumah produksi yang selalu memproduksi film-film kayak horor, banyak kan gitu. Iya. Sekarang mau coba ke action, terus ke psycho, thriller gitu ya. Oke. Devil Eye gimana nih first impression? Devil Eye? Iya. Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya film ini
satu kata buat film ini kartunis. Ya, karena sebenarnya film ini banyak sekali kebetulan-kebetulannya. Jadi kebetulan-kebetulan itu mengingatkan gua sama rekan-rekan kita karakter fiktif lainnya, kayak misalnya Amazing World of Gumball atau misalnya Regular Show. Itu kan semua adalah karakter-karakter kartun ya teman-teman. Dan kenapa bisa dibilang kartunis? Karena memang kebetulan-kebetulannya itulah yang membuat ceritanya itu ada. Kalau misalnya unsur kebetulannya itu tidak ada, maka film itu tidak menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa diceritakan. Karena memang unsur utama dari film ini, aku rasa memang ada kebetulannya. Jadi kalau menurut aku bisa dikatakan kartunis karena banyak sekali kebetulan-kebetulan. Contoh paling simpel ya, misalnya kita bicara soal satpam di sekolah Bukit Duri. Nah, kalau misalnya satpamnya itu nggak pergi pas lagi ada kerusuhan, atau misalnya kalau misalnya dia pergi tapi dia make sure keamanannya misalnya digembok lah atau diapain, pengepungan di Bukit Duri nggak bakal terjadi tuh. Ya, jadi karena kebetulan-kebetulan kayak gitu, makanya film ini bakal ada gitu. Jadi sama kayak misalnya contoh di Regular Show kalau nggak salah, itu semua terjadi bisa ada ceritanya karena ada kekonyolan yang dibuat sama karakter, misalnya contoh Rigby, karena dia goblok, karena dia konyol sekali, dia mau coba-coba hal-hal yang aneh, akhirnya terjadi gitu. Nah kalau misalnya dia nggak kayak gitu, nah makanya film itu kartun itu nggak bakal jadi. Jadi kalau menurut aku satu kata buat film ini adalah kartunis. Oke. Pada setuju semua nggak nih? Setuju dong Belum boleh ada di Oke. Nah sekarang kita masuk ke debatnya ya. Baik. Nah, di segmen ini kita ada intrinsic debate ini teman-teman. Nah jadi teman-teman semuanya bakal membahas key scene, yaitu scene yang menurut teman-teman paling berkesan, paling seru, paling berharga gitu. Nah nilainya tuh gimana Devil Isle gitu kan. Nah teman-teman bisa mengargumentasikannya dengan nilai-nilai unsur intrinsik yang ada, kayak contohnya misalnya temanya, alurnya, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat dan lain-lain. Nah itu bisa diargumentasikan tuh lewat unsur-unsur itu. Atau misalnya kalau mau pakai teknik-teknik yang lebih dahulu lagi, kayak sinematografinya. Misalnya mau ngebahas, wah visualnya bagus banget pas di sini, atau misalnya audionya ini kayaknya keren banget pas di sini. Itu boleh kan teman-teman? Oke, paham semuanya nggak nih? Paham. Oke, kita mulai lagi dari Ferry Dita. Silakan Ferry Dita. Kalau menurut aku scene paling berkesan itu waktu ayahnya si Rangga ini terbakar. Kenapa? Karena bukan animasinya menurut aku keren banget ya, itu benar-benar kayak nyata banget dibakar. Terus habis itu suasananya itu sungguh membuat penonton itu geram, atau mungkin penonton ada yang nggak berekspektasi bakal dibakar. Karena dari aku sendiri tuh aku kira kayak cuman ancaman aja, ternyata itu bakal kebakar beneran gitu. Terus di situ selain penonton ini geram, penontonnya juga ikut sedih karena si Rangga ini bener-bener ngebawa penonton ini kayak seakan-akan kita itu ada di dunia itu gitu. Posisinya dia gitu. Iya. Oke, tapi aku ada pertanyaan nih. Kenapa kamu lebih milih buat scene yang kebakar itu daripada misalnya scene kematiannya Jeffrey? Oke. Kita kan tahu kematiannya Jeffrey kan sadis juga dong, kayak keren juga dong. Kenapa? Oke, fun fact, diri ini nggak melihat terlalu jelas untuk scene itu, walaupun ya sepotong-sepotong, tapi menurut aku juga itu bagus scene-nya. Cuman aku lebih condong atau lebih tertarik itu ke ayahnya Rangga, karena itu benar-benar keren banget animasinya. Menurut aku begitu, karena nggak ada kejanggalan gitu. Oh, oke. Ini apa nih? Oke. Terima kasih buat pendapatnya. Selanjutnya bisa diutarakan Princess Ramadhani, menurut kamu yang paling berkesan di mana? Menurut aku yang paling berkesan pertama nih karakternya si Jeffrey sendiri ya. Karakternya Jeffrey ini bisa dibilang
Oh, Edwin. Karakternya Edwin tuh bisa dibilang dia kurang cepat untuk menangani sebuah masalah. Kayak yang bisa kita lihat tadi, itu ada scene di mana Edwin, Budiana, Rangga, dan Crystal ada di satu ruangan dan mau dikepung dengan Jeffrey dan kawan-kawan. Tapi di situ sebenarnya target utamanya Jeffrey kan Edwin nih, tapi Edwin itu kayak benar-benar menghindar. Mungkin di sini kayak dia terlalu banyak berpikir yang akhirnya menimbulkan korban, kayak salah satunya ayahnya Rangga. Dan menurut aku di situ tuh Jeffrey tuh Edwin tuh benar-benar yang kayak dia kurang cepat buat ngambil keputusan. Terus kayak dia tuh kayak terlalu lama untuk berpikir dan kayak dia nggak sat gitu. Jadi kayak menurutku karakternya Edwin ini sangat menggeramkan gitu kan. Nah, masih berhubungan sama Edwin, ini sebenarnya ada di plot twist dari cerita di pengepungan di Bukit Duri itu sendiri, yang kalau sebenarnya keponakan yang selama ini Edwin cari-cari adalah si Jeffrey, yang notabene Jeffrey itu udah mati di depannya si Edwin secara langsung. Yang kematiannya si Jeffrey itu menurutku sangat berkesan ya. Tapi paling dinotis itu adalah karakternya si Edwin ini ya, yang ternyata kita lihat kayak dia tuh kan tadi kayak tadi dibilang dari sikap saya guru idealis gitu. Kita pikir kan kayak ini guru kayak pintar, tapi ternyata dia tidak punya kapabilitas untuk berpikir jernih di situasi seperti itu ya. Iya betul. Jadi kayak terlalu yang gimana sih karakternya dia tuh tergambarkan dengan jelas. Di situ tuh kayak enggak yang bener-bener ada gitu loh, karakternya dia tercerminkan dengan jelas karena dengan tindakannya dia itu tadi gitu menurut aku. Oh oke. Berarti karakter yang paling dibenci juga Edwin nih ceritanya. Aduh itu iya menurut aku pribadi Edwin dan Jeffrey. Tapi Edwin juga kayak Edwin tuh bikin banyak korban. Jadi tuh kayak apa sih gitu. Oh iya, dia tidak mau seperti ini ya, orang yang mau patriotis yang kayak berkorban buat yang lainnya gitu ya. Film-film lain kan biasanya gitu tuh. Iya, Edwin kayak beda sendiri. Ya menurut aku. Oke. Menarik. Lanjut saja kepada Kelampir, tolong utarakan. Sekian yang paling menarik. Yes. Aku ini dulu ya, soalnya aneh loh. Oke, it's okay. Terus lanjut ke aku ya. Scene paling aku suka gitu, di scene dimana Jeffrey itu friendly fire temennya sendiri yang di kamar mandi. Oh my god, mengerikan. Iya itu pembacokan ya di kamar mandi. Banyak banget orang yang nggak kuat lihat scene itu, tapi di situ aku suka. Kayak expect aja gitu loh. Padahal Jeffrey yang aku kira dia itu setia kawan gitu. Kan si siapa itu ya yang pinter gambar itu? Crystal itu kan dia dibully oleh geng lain gitu. Terus si Jeffrey tahu, kemudian Jeffrey balik membuli salah satu geng dari itu gitu loh. Kayak dia tuh membela temannya, tapi kok bisa di sini dia itu menyakiti temannya sendiri gitu. Kok tega banget gitu, padahal temennya udah bantuin dia dari awal sampai akhir gitu. Temennya hanya butuh bantuan mental mungkin, tiba-tiba aja sama si Jeffrey di gitu. Oke, menarik. Kali ini Devil Isle mau ngomong mau dulu ya? Nggak boleh. Boleh. Ayo boleh Devil Isle lanjut. Nggak boleh. Ayo lanjut. Jadi nggak begitu deh. Ya kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku yang paling berkesan tuh scene di distrik Cina. Distrik China itu, kayaknya Chinatown ya, bisa dibilang Chinatown gitu juga, barbar gitu loh. Barbar Chinese gitu. Itu menurutku adalah scene yang paling berkesan. Di situ seorang Devil Isle ini berkaca-kaca mata, karena di tengah kita tahu semua film pengepungan di Bukit Duri ini sepanjang filmnya adalah menunjukkan kesadisan, keseraman, kemudian kekelaman. Semua yang dark itu ada di dalam film ini. Tapi di satu sisi kita bisa lihat ada suatu sukacita, ada suatu hal yang sangat-sangat memberikan sukacita, ada damai di dalam setiap
kekelutan yang ada, masih ada dharma yang tersirat secara kecil di satu distrik Cina itu yang sangat terpencil, yang sangat kecil, dan juga scene-nya juga nggak lama-lama, dan bahkan itu bukan scene utamanya ya. Scene utamanya kan pas lagi dikepung di sekolah, kan itu biasanya lebih lamanya di situ kan. Tapi di saat itulah itu memberikan makna buat gue. Kalau misalnya ya meskipun di antara semua perjalanan yang melelahkan ini ada istirahatnya, ada istirahat yang diberikan oleh manusia bernama Bang Jokan ini. Kita bisa lihat betapa sukacitanya di ruangan itu ketika ada orang yang gak semangat disemangatin. Terus kita juga lihat musik-musiknya, BTW itu tadi soal audionya ya, gue suka banget musik-musiknya di situ karena dia ngebawain selain suasana sukacita tapi nge-build world-nya di situ. Dunianya terbentuk, tercipta banget gimana gambaran distrik Cina yang hadir di tempat itu, dan itu menurut aku pribadi itu paling berkesan karena ya itu tadi, itu memberikan istirahat di tengah semua yang sangat-sangat suram ya gitu. Itu kalau menurut aku ya, istirahat itu penting. Istirahat adalah hal yang penting. Ada yang mau menyanggah, menyinggung? Sebenarnya bukan nyanggah ya, tapi mau komen aja. Kalau nggak salah tuh di bar Chinese juga, yang waktu si Edwin itu ngajak Budiana ya, Yes. ngajak Budiana ke bar itu ada salah satu scene di mana yang cewek yang di bar. Oh, iya. Ya, awalnya tuh dia waktu bener-bener ketemu si Jeffrey, Edwin, ketemu si Edwin, dia tuh kayak yang Edwinnya kan kayak lesu, nah sama dia tuh kayak dihibur gitu kan. Tapi waktu suatu saat ketika si Edwin ini datang bareng Budiana, mukanya tuh yang cewek ini mukanya kayak ngerasa nggak suka. Entah itu konteksnya nggak suka karena Edwin ngebawa seorang pribumi ke dalam Chinese bar, atau konteksnya ini perasaan jatuh hati. Soalnya kalau pas di awal kan cewek yang jadi bartender itu kan ngegoda terus ya. Kayak biar Edwin biar happy kan. Dan drastis banget ya waktu kedua kalinya. Nah itu kemungkinannya dua tuh. Kalau kalian lebih condong kemana? Karena rasis kan atau karena perasaan? Coba dari kakaknya gimana? Karena rasis sih. Kenapa tuh? Karena apa ya, ngeliat dari matanya itu dia udah side eye, itu bukan karena ih kamu nyuri gebetan gue gitu, enggak gitu loh, kayak ih lu Jawa gitu, pokoknya Cina gitu. Oke. Kalau menurut dari Feridita gimana? Aku setuju sih sama Kak Lampir. Aku melihatnya ya setelah mencerna ke episode selanjutnya itu kayak film itu kayak oh iya berarti ini rasisme kelihatan banget ya. Si Budiana itu kelihatan banget kayak kehadirannya itu nggak diinginkan di klub ini. Tapi itu gua rasa sih bisa dilihat dari sisi yang perasaan juga ya. Dalam arti sebenarnya rasismenya itu implisit. Jadi sebenarnya yang mau dicontohkan mungkin perasaan, tetapi di dalam perasaan itu tersirat juga ada rasismenya juga gitu loh. Jadi nggak secara ini gue rasis itu kan nggak kalau ditunjukin itu. Tapi gue paham bahwa memang pesannya kayaknya di rasismenya deh. Kalau menurut Princess Ramadhani gimana? Jujur ya, waktu bener-bener first impressionku nonton itu di scene itu, aku tuh belum berpikir panjang kalau misalnya aku lebih ke perasaan waktu awal yang aku mention. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak lama-lama terus kayak tentang tema filmnya sendiri kan tentang rasisme juga kan, dan kayak di situ kayak Chinese sama pribumi. Jadi kayak setelah aku lihat juga sampai akhir-akhirnya kayak oh yang tadi itu rasisme gitu. Jadi akhirnya kembali lagi ke rasisme. Jadi sebenarnya kayaknya ini semacam kayak paradoks gitu ya teman-teman. Kayak maksudnya siklus yang nggak berakhir juga, karena ketika lu membenci, nah lu juga akan dibenci dan kemudian lu akan membenci juga dan akan gitu-gitu. Jadi kayak maksudnya kayaknya bukan masalah soal pribumi yang rasis terhadap orang-orang Chinese aja, tetapi di tempat kecil itu ada juga nih orang Chinese yang rasis juga. Tapi gue bisa melihat kesamaan dari kedua itu. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya dalam konteks yang lebih luas, contohnya di Indonesia saat itu, mayoritas rasis ke minoritas, masih paham kan kayak gitu. Nah,
Kalau yang di Bali itu juga terjadi kayak gitu. Pas di situ kan yang lagi mayoritas ya. Mayoritas Yang mayoritas iya, jadi bilang itu. Nah, sebenarnya itu yang gue bilang kayaknya agak paradoks juga sih. Ya, begitulah ya. Dan mau tambahin lagi nggak? Iya, cukup sih. Aku diskusi sama ya. Oke. Tadi ini bahas soal teknik sinematografi nggak sih? Belum ada nih. Nggak ada. Belum ada. Ah, gimana sih? Buat apa gue nulis ada teknik sinematografi tapi gak ada yang bahas dulu? Bapakmu Gimana sih? Boleh dong kasih tahu detail-detail kalau menurut Devil. Gua lagi, gue udah ngomong banyak banget ini, kenapa gue? Itu Devil Ariel. kekuatan dukun lo. Ngomongin apa ya? Wah, ada apa nih? Apa ini? Apa itu? Seketika ketika gue menyentuh ini, sejujurnya langsung rasa loh. Oh. Iya, oh my god. Oh my Bahkan god. belum diminum ya, sedikit udah. Iya, udah kerasa ya. Batuknya udah berhenti nih. Iya. Jadi sebenarnya ngilangin batuk sama buat kita fokus juga nih. Kayaknya ya, coba kita coba ya. Ini anyway, kita di endorse gak sih? Di endorse ya? Jadi bisa nih produk manusia sampai ke dunia fiktif seperti ini. Ke dunia fairy tale kita ya? Iya. Keren juga. Semoga ini bisa memberikan kelancaran bagi saya. Wow. Segarnya selalu terasa. Aduh, terasa banget ya. Tadi dengerin kayak maksudnya pesan pertama gue kan adalah memberikan istirahat dari panjang dunia. Oke. Memberikan istirahat nih. Gue memberikan istirahat ketika gue lagi capek ngomong gitu kan, karena gue banyak banget ngomong di sini, terus tiba-tiba dia hadir untuk memberikan gue kedamaian, kefokusan gitu ya. Oke. Lalu kamu minum juga? Kita minum dong. Coba disuap ya. Mau nanya kita mau dapat Kekuatan dukun. Semuanya punya. Coba dulu ya teman-teman. Oh. Gak jelas sekali ya. Intinya sebenarnya minuman ini adalah memberikan istirahat ya. Itu meningkatkan fokus buat kedepannya. Ini kan pembahasan lebih susah lagi ya. Ya. Ini boleh nih kita minum. Udah nggak usah kode-kode ya. Di dunia fiktif ini nggak ada kode-kode wanita ya. Saya anti sekali dengan itu ya. Terus seger banget ya. Seger banget ya. Kita udah bisa fokus lagi nih. Iya, oke. Karena udah bisa fokus lagi semuanya, kita langsung bahas ke third segment nih. Nah, segmen yang ini tolong ya, kita butuh aktif nih di rapat divisi kali ini. Rapat fiktif ini ya. Jadi yang ketiga ini ada namanya Semiotics Insight. Di segmen ini, coba teman-teman ungkapkan pesan Bang Jokan, manusia bernama Joko Anwar itu lewat film ini. Nah, teman-teman boleh menganalisis lewat sudut pandang apapun dan menggunakan scene dari manapun. Silakan. Coba dari siapa dulu yang mau? Jangan dia udah siap lagi nih. Dia udah pintar banget sekarang. Dari aku dulu ya semiotikanya. Kalian ingat nggak sih kayak ada scene Kristo itu menggambar gitu loh. Kan dia ditugaskan gambar itu di kertas menggunakan pensil. Iya. Nah itu ada scene pensil itu jatuh dan kemudian itu kayak tersandung atau terinjak gitu lah seingatku gitu sama kaki orang lain gitu loh. Nah itu pensilnya itu nggak cuma semata-mata scene tambahan gitu aja gitu loh. Pensil itu kayak difokuskan banget. Artinya Bang Jokan itu ada pesannya ya? Iya, ada pesan dalam pensil itu gitu loh. Kalau menurutku ya, bagi orang yang suka dengan seni, itu pensil yang biasanya untuk menggambar itu sudah jatuh seperti seni itu sudah tidak dilihat lagi, sudah tidak dipedulikan Dihargai lagi ya, Iya, di Indonesia ini. Iya, diinjak-injak dan kemudian tidak dilihat gitu loh, tidak diangkat kembali dan tetap di bawah seperti pensil di sini itu. Terus juga ada scene di mana pensil itu mencoblos bapaknya Rangga. Mau mencoba. Kenapa mencoblos? Yang ada gunakan keren sekali. Coblos banget. Ya, dicoblos di dadanya sini. Ditusuk. Itu pensil yang seharusnya digunakan
untuk membuat seni yang indah, untuk menyampaikan perasaan para seniman itu, jika jatuh ke tangan orang yang salah, pensil itu bisa saja membunuh orang lain seperti itu. Jadi pensil ya bisa-bisanya pensil hal seperti kayak gitu aja bisa disalahgunakan gitu loh. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik dan benar, hati-hati juga dengan orang lain, seperti itu sih kalau untuk aku ya. Iya, berarti menarik banget nih. Berarti dia mengupas semiotika dari pensil nih. Bahwa pensil itu adalah representasi dari seni di Indonesia. Karena kan kalau kita lihat pensilnya dipakai buat gambar kan. Iya. Jadi itu adalah representasi seni di Indonesia. Terus dibilang katanya apa? Dijatuh terus diinjak ya. Terus dipakai buat coblos ya. Gila sih. Coblos Iya. Tapi kalau gua boleh tahu ya, representasi yang dimunculkan oleh Bang Jokan di Indonesia itu apakah ada contoh nyata ya? Misalnya kayak seni yang ternyata jatuh, kalau Lampir sendiri melihatnya gimana? Kalau aku sendiri ya, seni itu akhir-akhir ini seperti dilihat sebelah mata gitu loh oleh manusia-manusia yang ada di pemerintahan seperti itu ya. Banyak sekali manusia-manusia yang sepertinya sudah menyuarakan aspirasi mereka, apalagi para seniman itu, tapi tidak digubris sama sekali oleh para pemerintahan gitu. Mereka yang sudah capek-capek membuat karyanya sendiri, tapi tidak dinotis sama sekali, dan malah pemerintahan itu sendiri membuat yang katanya seni dari AI. Oke. Seni AI. Tapi bukannya sebenarnya AI itu bukannya jadi kontradiktif dari seni. Bahkan kalau kita lihat pemenang Oscar di dunia manusia itu yang menang animation itu kalau nggak salah namanya Flow. Itu kan dia pakai AI juga, ya kan, Putri kan. Nah, berarti kalau aku rasa sih sebenarnya bisa juga sih seni itu pakai AI sebagai alat bantu gitu. Jadi bukan kontradiktif itu ya nggak sih? Iya. Tapi yang disoroti di sini adalah pemerintah sendiri yang tidak mau pakai seniman-seniman untuk mempromosikan program kerjanya seperti itu, misalnya kayak MBG gitu ya. Dia tidak menggunakan seniman-seniman tapi malah pakai AI gitu. Iya, hanya menuliskan prompt saja dan sudah jadi itu langsung videonya. Oh iya, gue rasa juga di situ banyak hati-hati manusia seniman yang tersakiti ya di situ. Dimana mereka harusnya bisa dipakai, harusnya mereka bisa diberdayakan, tapi pemerintah lebih memilih untuk memakai AI. Ya, kita di sini nggak ada masalah ya karena itu kan budaya mereka. Cuma kita di sini mengkritisi aja. Kita kan emang di Indonesia kan. Kita di dunia fiktif. Bintang ketujuh. Jauh Indonesia. Iya, masih jauh. Oke. Thank you buat Lampir. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sudah cukup sih. Oke, menarik banget nih soal pensil representasi seni. Nah, coba kalau misalnya dari Princess Ramadhani, menurut kamu gimana Princess Ramadhani? Oke, menurut aku sebenarnya ada di scene terakhir ya. Scene terakhir waktu ending. Waktu ending kalau nggak salah itu ada Panca. Panca itu muncul juga di scene awal. Panca itu muncul di scene awal waktu dia lagi ada di kerusuhan tahun 2010, berarti di film itu. Nah, di situ Panca di tahun 2027 ini Panca itu kayak nyelamatin Edwin dari SMA dulu itu. Di situ kalau misalnya kita bisa lihat lagi lebih detail di tangannya Panca ini ada kayak luka kegores gitu. Sebenarnya kayak luka yang dulu tuh kalau nggak salah waktu di tahun 2010 dia juga sempat luka kan. Nah, yang di tahun 2027 lukanya dia belum sembuh, ada di sini gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat nih di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, Panca itu 5. Panca 5 nih. Kemudian di Indonesia itu kan kalau nggak salah ada ideologi yang namanya Pancasila. Nah, jadi bisa diibaratkan Panca ini sebagai representasi dari Pancasila itu sendiri. Kalau misalnya ideologi itu sedang tidak berjalan di negara Indonesia. Nah, jadi kayak Panca ini kayak ibaratnya tadi seperti yang udah aku mention, representasi dari kekacauan seperti kayak rasisme, kemudian tadi juga ada kerusuhan gitu. Itu tuh dari Panca gitu, kayak ini tuh lagi gak baik-baik aja semuanya. Itu sih menurut aku. Tergoresnya tangan Panca itu berarti menunjukkan kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja. Artinya kelima sila itu sudah tergores semua. Sudah tergores semua ya. Oke. Berarti
keseluruhannya ya. Dan itu yang membuat kayak rasisme masih berjalan. Ya. Dan itu menarik juga sih kalau misalnya lu sebut soal rasisme ya, karena rasisme itu sebenarnya berhubungan banget sama yang kelima ini ya, kelima Pancasila ini. Dan orang-orang tuh sepertinya di Indonesia itu jarang sekali membahas soal ini. Kayak mereka tahu bahwa ini adalah hal yang sensitif dan mereka udah gitu aja. Tapi kan fun fact-nya adalah kalau misalnya kita lihat sebuah paradoks, orang yang paling tidak rasis adalah orang yang rasis, ngerti nggak? Iya, paham. Iya kan? Oke. Kalau orang-orang sering bercanda yang rasis atau gitu, malah justru kelihatan bahwa orang itu yang ternyata tidak paling rasis. Nah sekarang kalau misalnya kita reverse ya, berarti orang yang sering kali melihat bahwa ini adalah isu yang sensitif, yang tidak mau membahas secara terang-terangan atau yang oh ya ini sensitif, gua nggak mau ngomong. Apakah itu artinya adalah orang-orang yang rasis dalam tanda kutip? Gimana tuh menurut teman-teman? Bisa dibilang kayak gitu kan kalau menurut dari perspektif teman-teman gimana? Rasis ya. Gimana? Agak menjebak sih ini pertanyaan. Iya. Jadi tolong dijawabnya hati-hati ya. Iya. Mungkin bisa versi singkatnya gimana nih biar kita bisa. Ya versi singkatnya kan, ya jadi kalau misalnya lu tidak mau membahas soal rasisme ini atau misalnya lu tertutup dengan rasisme ini, sebenarnya bisa dikatakan nggak sih kalau kayak orang kayak kalian, orang yang kayak gitu itu orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang rasis tanda kutip gitu? Itu menurutku bisa jadi ya, Bisa karena dianggap yang itu tuh adalah kaum yang bodo amat juga berarti. Kayak mereka tuh, Apatis. iya apatis, mereka tuh gak peduli apa yang lagi terjadi di dunia yang sedang mereka hadapi. Kayak mereka tuh kayak ya udah deh, kayak nggak ada dampak gue gitu loh ibaratnya gitu. Dan menurut aku tuh itu salah satu orang-orang yang rasis ya, karena harusnya kan walaupun seperti itu dia tuh harusnya kayak kalau bisa jangan yang terlalu gitu lah, paham gak sih? Gimana tuh? Gak paham, aku gak paham. Jadi kayak maksudnya dia tuh jangan yang terlalu apatis, dia harusnya kayak melihat nih yang benar tuh yang mana, yang salah tuh yang mana, gitu biar nggak dikategorikan yang salah. Iya, biasanya juga kata-katanya kayak nggak sopan gitu kan ya. Iya. Kayak tanda kutip tidak rasis gitu. Kayak ibaratnya dia sekali ngomong langsung menimbulkan rasis. Dan kadang dia tuh menganggap bahwa dia tuh yang paling benar. Ngerti nggak? Itu justru yang menimbulkan kerasisannya itu. Gitu. Well ya, supaya nggak kemana-mana, jadi kita mencoba kulit aja ya. Kalian coba afirmasi dulu. Boleh. Jadi sebenarnya orang-orang yang kayak gitu nggak bisa kita ngomong, wah ini kayaknya orang yang diem aja rasis nih, atau misalnya enggak sebenarnya dia nggak rasis, dia nggak rasis gitu kan. Tapi bisa jadi ada posibilitasnya di situ. Kita nggak bisa kayak mengklaim terlalu jauh, tapi dalam hal ini ya kita artinya misalnya adalah kita harus tetap aktif suarakan rasisme. Kalau misalnya memang rasisme itu bisa terjadi ya katakan aja. Mau tentang rasismenya itu soal agama kah atau misalnya ras ya ras sebenarnya intoleransi lah secara garis besar ya. Kalau misalnya memang itu masih terjadi di Indonesia ya serukan aja, kayak contohnya misalnya Bang Jokan ini di sini dia menyerukan bahwa memang masih ada rasisme, masih ada kayak misalnya orang-orang yang minoritas itu masih terasa ininya ya beban bahwa wah ternyata saya tidak disambut dengan baik di negeri ini. Sebenarnya kayak gitu-gitu lebih baik diutarakan aja, jangan kita jadi tertutup. Apalagi yang buat minoritas itu pesannya bagus banget, apalagi yang buat yang merasa disudutkan ya. Itu jangan sampai kita diem-diem aja gitu, tetap kita suarakan, Kita harus bersuara. ya nggak setuju nggak? Setuju. Ya. Oke, selanjutnya terakhir saya. Oh ya, Feridita ya. Boleh Feridita ya? Feridita maksudnya? Boleh Feridita saja. Kalau menurut aku sendiri ya, kalau tadi si Kelampir ini menyinggung pensil itu menurut seniman, kalau aku dari sudut pandang yang berbeda itu sebagai pensil itu sebagai aspirasi, yang dimana ketika pensil itu untuk menulis aspirasi, ketika pensil itu ada jatuh dan udah ditendang-tendang, otomatis mau gimana pun kita beraspirasi, kita bersuara itu nggak bakal didengar. Atau mungkin pensil ini sebagai pendidikan, yang dimana ketika pensil ini jatuh atau pendidikan ini jatuh, pemerintah itu udah nggak mau, bukan nggak mau sih, lebih ke mengesampingkan atau udah nggak menjadikan pendidikan itu sebagai prioritas utama gitu.
Oke, berarti pensil ini cukup bermakna ya. Jadi gue bisa paham kenapa Bang Jokan ini dia ngefokusin pensilnya ini nih. Padahal kalau kita sebagai penonton yang tidak tidak terlalu mendalami ya, tapi kan kayak oh ya ini pensil jatuh, oh ya ini pensil. Dia jatuh aja ya. Tapi ternyata bisa dikupas lewat sisi seni, bisa lewat pendidikan, bisa lewat pemerintahan nggak Princess Ramadan. Canda. Intinya bisa sebenarnya representasinya banyak sekali ya. Nah, menarik sekali ya. Kalau menurut aku sendiri di segmen ketiga ini pesan yang ingin disampaikan Bang Jokan ini lagi-lagi aku mau coba lihat dari perspektif yang unpopuler ya, yang nggak mau lihat dari pesan-pesan yang secara gamblang gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih ya balik lagi kayak Labir bilang tadi kan namanya scene tuh yang di ya dibuat di itu sama Jeffrey. Nah di situ kalau aku lihat sih sebenarnya ini lebih kepada pemaknaan personal aja ya, karena kalau aku lihat sendiri sebenarnya itu adalah akumulasi dari kekesalannya si Jeffrey ini. Jeffrey ini kesal banget. Jadi sebenarnya kan ketika ada pengopongan itu Jeffrey ini hanya mengincar Edwin yang pengen dia mati gitu. Tapi si Edwin ini balik lagi ini saling berhubungan sama yang disampaikan oleh Princess Ramadhani. Dibilang katanya dia itu sangat-sangat lama sekali dan dia tidak mau mengorbankan diri dia, jelas karena dia dalam hal ini juga karakter utamanya kan. Dia nggak mau mengorbankan dirinya, akhirnya orang-orang lain lah yang meninggal gitu. Nah sekarang kita lihat kalau misalnya si Jeffrey ini bersama teman-teman ya kayak Dottie terus teman-teman yang lainnya itu kan mereka sudah biasa melakukan hal-hal yang toksik, yang kasar itu bersama-sama. Nah, tetapi ketika di dalam ruangan itu ada respon yang berbeda, pro dan kontra itu terjadi. Kayak misalnya Dottie dan juga teman-teman yang lainnya itu merasa kayak udahlah cukuplah, kenapa harus sejauh ini, kenapa harus sampai ada yang mati gitu. Mereka jadi kayak jadi mundur kayak maksudnya hati mereka udah gak tahan. Sama kayak si Sim ini, dia juga gak kuat mental dalam hal ini ya, dia udah gak ini lagi lah. Kemudian si Jeffrey di sini yang berbeda nih. Jeffrey dia masih tetap kekeh dan batu sama pendiriannya dia. Dia terlihat kayak oke, pokoknya bodoh amat, semuanya harus mati buat dapetin Edwin gitu. Nah, gua rasa sebenarnya itu adalah kepalsuan yang diungkapkan oleh Jeffrey. Sebenarnya Jeffrey itu orangnya takut juga, sama seperti karena kan kalau lewat argumen yang gue bilang ya, mereka kan udah sama-sama bareng tuh, toksik bareng, kayak maksudnya melakukan hal-hal yang parah bareng-bareng gitu kan. Mungkin karena si Jeffrey udah pernah membunuh dan juga dia pemimpin, jadi dia merasa kayak dia punya tanggung jawab yang lebih nih. Masa yang lainnya mundur terus gue jadi mundur, orang gue belum kesampai di situ kan. Nah di situlah yang gue lihat bahwa si Jeffrey ini nggak tahu kapan dia waktunya stop. Jeffrey nggak tahu kapan dia waktunya udah cukup stop, harusnya nggak sampai segini. Atau misalnya dia pikirin cara yang lebih cerdik lagi. Ya, gue rasa malah banyak banget kok cara yang cerdik daripada harus nunggu kayak gitu kan. Maksudnya atau misalnya ngebunuh atau gimana. Ada cara yang lebih cerdik lagi tapi nggak bisa diaplikasikan gitu. Nah, dalam hal ini karena dia kesal dengan goals dia yang nggak sampai dan karena tekanan mental yang lainnya sudah pada mau mundur, tapi dia pemimpin, dia harus tetap pada goals ya. Kayaknya dia kesel, dia ngelihat teman-temannya yang mundur, apalagi Sisin yang lebih jauh sangat goyah, dia akhirnya memutuskan buat membunuh aja. Jadi sebenarnya ketika lu nggak tahu kapan waktunya stop atau misalnya lu berhenti sejenak untuk mikir, istirahat sejenak untuk lu pikirin lagi apa langkah terbaiknya. Karena memang di situ tegang juga, gue nggak mempermasalahkan itu, tapi coba deh, kalau misalnya ada kalau dari sisi Jeffrey ya, kalau misalnya dia pikir lebih cerdas lagi dan dia meluangkan waktu buat berhenti sejenak, oke pikir ini gimana caranya. Ya gue rasa nggak perlu ada pembunuhannya bapaknya Rangga, gue rasa juga nggak perlu Sisin itu jadi dibunuh. Itu semua adalah akumulasi dari emosinya, kekelutan dari amarahnya dia, karena dia nggak tahu kapan waktunya stop, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya buat berpikir lagi. Menurut gue itu ya teori yang bisa gue sampaikan. Ya gitu lah, ada yang mau singgah sungguh.
BTW, Devil Isle ya, aku tadi nge-notice sedikit kamu menyebutkan kata Doti ya. Aku jadi ingat di mana itu Doti itu aku bisa bilang dia itu kayak memecahkan kata-katanya si Ibu Diana. Ya nggak, kalian setuju nggak kalian? Yang mana dulu nih, yang mana? Kata Ibu Diana yang Ibu Diana itu yang waktu scene-nya itu bercakap dengan Pak Edwin, ya di mana Pak Edwin itu bertanya kenapa sih kok Bu Diana mau masuk ke SMA Duri ini. Yang udah dilihat kan itu sangat itu gitulah murid-muridnya nakal-nakal banget kan. Terus Bu Diana itu sempet kayak dia itu nge-mention kalau misalnya ya udah kalau yang perempuan itu cuma ikut-ikut laki-laki aja, tapi waktu di scene-nya si Doti yang si Jeffrey minta tolong ke Doti, ternyata Doti tuh ninggalin si Jeffrey begitu aja, itu kayak ngebuktiin kalau misalnya kita ini di bukan kita ya, berarti di dunia manusia itu di Indonesia, kalau misalnya nggak semuanya itu kekuasaan itu ada di laki-laki. Ya kayak misalnya perempuan itu bisa loh berdiri sendiri, kayak kalau misalnya kayak dulu itu kalau nggak salah R.A. Kartini yang memperjuangkan wanita itu. Ya. Jadi sebenarnya pesan ini juga mau menyampaikan tentang pesan feminisme juga berarti. Iya. Oke. Memecahkannya itu berarti dalam arti sebenarnya jadi si Doti ini nggak ngikut-ngikut cowok kan? Iya. Jadi masih punya pendirian dia juga akhirnya. Dia akhirnya punya independensi sendiri ya, untuk menentukan ini hidupnya dia juga ya pada akhirnya, meskipun awalnya ngikut-ngikut gitu. Iya, awalnya ngikut-ngikut kan, terus lama-lama Pak Jeffrey tolongin aku gitu kan. Si Doti walaupun nggak lewat suara, tapi dia langsung perlakuannya langsung meninggalkan gitu. Yes. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih yang sudah tetap stay di podcast. Aduh gimana sih? Terima kasih udah stay di podcast. Segmennya udah menarik banget ya, kita nggak lupa semiotik yang ada di tempat ini, di film ini maksudnya ya. Nah sekarang kita akan menentukan nih, apakah film ini bagus, apakah film ini jelek. Kalau misalnya bagus, artinya eksistensi kita akan berkurang dan kita akan menghilang. Kayak misalnya fade out, lu tau gak sih filter yang kayak saya ini fade out gitu. Ya kayak gitu. Apakah kita akan menghilang atau justru film ini sangat jelek sehingga kita masih bisa tetap eksis dan akan ada episode selanjutnya. Oke. Siapa yang mau mulai? Aduh, siapa? Aku boleh ya? Boleh. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku sendiri dari pandanganku nih per 10 ya? Iya. Oke. Menurut aku 7/10. Oke, 7/10 karena apa? Sebenarnya karena endingnya kan kayak open ending gitu kan, open ending, dan disitu tuh menurutku bisa penonton yang menafsirkan kayak endingnya gimana, tapi dengan hal itu tuh menurutku tuh jadi yang kayak nggak jelas, paham nggak, kayak sebenarnya tuh kayak mau berhentinya tuh di mana, mau berhentinya tuh kapan gitu. Tapi menurutku dari segi sinematografi, terus habis itu pesan-pesan yang tersirat, menurutku tuh film ini lumayan oke, cukup juga kayak buat dipertontonkan dan mendobrak genre-genre film yang baru. Di sini tuh film ini tuh kayak tadi yang kalau nggak salah scene-nya bapaknya Rangga yang kebakar ya, itu jadi sinematografinya tuh kayak bagus gitu, kayak apinya kayak jadi jalan gitu kan. Bukan Iya, terus habis itu kayak pesan-pesannya juga banyak, pesan tersiratnya kayak kematiannya itu juga sebenarnya kayak menggambarkan apa yang sedang terjadi di saat itu. Itu sih, jadi menurut aku 7/10. Oke, 7/10. Berarti bagus ya? Belum perfect tapi oke. Bisa bilang oke. Oke, berarti eksistensi kita ini fade in atau fade out atau Itu masih imbang. Oke. Apakah sama dengan Ferry Nita, menurut kamu gimana? Kalau aku kasih 8/10. Tinggi. Lebih tinggi.
nih gitu. 8 pas atau 8,8 Nah, 8/10 aja. Iya, karena menurut aku dari film-film Indonesia yang lainnya nih udah lebih oke ya dari film ini. Terus habis itu bener kata Princess Ramadhani, kalau misalnya banyak banget pesan-pesannya. Terus habis itu kita tuh penonton itu kayak naik roller coaster, lagi-lagi aku bilang gitu, karena bener-bener perasaan kita tuh dimainkan gitu ya. Terus menimbulkan teka-teki sehingga kita tuh pengen rasanya kayak ngulang-ngulang lagi, itu bukan karena filmnya bagus, tapi karena Berarti nggak bagus dong? bagus, maksudnya sama dulu tapi karena dengan kita yang awalnya nonton cuman ada ini, terus habis itu kita melihat pandangan dari orang lain, oh iya aku pengen lihat lagi deh, pengen mecahin teka-teki lagi gitu. Jadi 8/10 ya. 10 nih. Iya. Ya seperti ini tangan kita kayaknya udah Udah mau hilang lagi. kayak di Scene Avengers gitu. Tergantung ke kalian gimana nih? Kalian berdua nih. Vampir gimana nih kalian vampir? Menurut aku kasih 7/10 kayak Princess Ramadhani. Princess Ramadhani, oh my day. Kalian jadinya enggak? Enggak dong. Kebetulan udah telepati. Oh Iya. gitu. Oke. Kenapa sih aku kasih 7/10 itu? Karena 7 itu ini film yang sangat fresh gitu menurut aku. Apalagi politik yang saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi film ini tuh kayak berani banget gitu loh ditayangin di masa-masa seperti ini gitu. Nggak takut ketangkep kah? Gitu. Ntar tiba-tiba di depan ada tuh apa sih? Abang-abang jualan cilok gitu kan. Nggak lucu gitu. Terus kenapa nggak aku kasih 8 kayak Fairy Dita gitu? Karena ada beberapa scene yang menurutku itu kayak kurang nawar aja gitu loh. Jeffrey meninggal karena ketusuk linggis gitu. Sedikit kurang enak dilihat. Kemudian bapaknya Rangga yang lari-lari berapi-api itu. Kenapa emangnya? Aku sendiri kurang suka aja sih melihatnya, kayak aku melihatnya tuh apinya kayak masih kelihatan editan gitu loh. Berarti kamu kontra sama Cika dong? Iya. Berarti kamu kontra sama Cika dong? Jadi pandangan pribadi aku sebagai dukun ya, karena aku udah banyak banget melihat editan api, terus air, apalagi elemen-elemen Avatar itu apinya itu menurutku masih kurang ya, kayak ada bagian-bagian itu masih canggung kalau aku lihatnya. Tapi pas bagian dia mulai gosong gitu, karena aku sendiri belum pernah ngeliat orang gosong ya, jadi ya menurutku itu bagus-bagus aja gitu. Jadi masalahnya ketika pas lari. Iya. Waktu lu bakar. Emang masih kelihatan CGI atau apanya gitu? Bagian tubuh mendekati apinya itu kalau di mataku itu masih kelihatan. Kayak masih kelihatan kalau aku itu melihat sebuah editan gitu loh. Mungkin karena Kayak belum rasa feel-nya itu belum real banget Yang gitu. serem gitu ya. Iya. Oke. Makanya aku masih berani untuk buka mata di setiap Iya. scene filmnya karena itu. Lu nggak rasa itu real banget gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi 7/10 dari aku. Yes. Nah, kalau bro Devil, Aduh, mau dua aja nih. kalau menurut gua, oke, gua nggak mau ngasih nilai dulu ya, tapi gua kasih ininya dulu. Menurut gua, film ini bagus ya. Dalam arti dia fresh seperti yang tadi bilang, fresh, dan juga dia itu mengangkat sebuah kisah nyata yang difiksikan ya, kisah nyata yang memang sudah menjadi tragedi kelam di dunia di Indonesia gitu. Nah, tetapi seperti yang tadi dibilang, gue masih belum ngerasa sesuatu yang
real sekali yang benar-benar harus membuat gue panik yang segitu ya. Jadi kayak misalnya ketika ada yang mati atau misalnya apa, gue bener-bener kayak rekan saya di sini ya, si kayak lampir. Memang gue nggak bisa ngeliat itu sebagai sesuatu yang sungguhan terjadi gitu loh. Gue sorry ya, gue nggak punya kapasitas buat menjelaskan ini secara teknis karena gue bukan orang sinematografi atau gimana. Tapi ini is just express my feeling aja. Kalau gue belum terlalu merasa ini masih real gitu. I'm sorry banget. Tapi di sisi lain memang bagus sekali dari sisi ininya ya, penceritaannya cukup oke. Gue suka banget sama gaya bahasanya. Gaya bahasanya itu kalau gue lihat itu baru real tuh. Kalau misalnya kematian dan lain-lainnya itu gue masih ngerasa kayak agak kurang. Tapi kalau pembangunan dunia dari sisi gaya bahasa itu gue kerasa banget. Kenapa? Karena banyak banget kalau misalnya kita lihat itu kan di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur slang-slang atau bahasa-bahasa kasar yang dipakai itu emang kayak gitu, emang nyatanya kayak gitu. Dan Bang Jokan itu berani banget pakai kayak gitu buat merepresentasikan yang sebenarnya terjadi gimana. Dan itu menurut gua jos, keren banget dari gaya bahasa yang digunakan gitu. Nah tapi tadi kan udah bahas soal gaya bahasa, udah bahas soal keriuhan dalam kematian-matian ya. Tapi kita juga nggak boleh lalai sama koreografinya juga oke. Gak bisa dibilang kayak yang sangat wow dewa sekali gitu, enggak ya. Tapi oke. Dalam arti kan memang kita selalu sering disuguhkan oleh horor gitu. Tapi di sini ada action dan di sini actionnya cukup berhasil dari koreografinya gitu. Nah tapi sayang banget kalau gue sendiri nilai film ini kurang dapat rasanya. Karena dalam arti gini, gue belum bisa mencintai suatu karakter. Gue belum bisa menyukai karakter yang satu atau yang lainnya. Atau misalnya kayak kematiannya ini membuat gue jadi kayak sedih. Itu gue gak ngerasa sama sekali. Sayang sekali, gue gak ngerasa itu. Kalau misalnya dibandingin, jadi kayak ya memang karena kesadisannya itu diperlihatkan. Jadi dari penontonnya sendiri ngerasa kayak ya kita memang disuruh untuk menonton ini tanpa hati mungkin ya. Jadi gue nggak ngerasa kehilangan, gue nggak ngerasa. Memang sebenarnya kematian-kematiannya tidak didramatisasi seperti kehilangan sih. Dan itu yang sebenarnya aku rasa jadi kurang dapat dari aku. Karena aku ngerasa ya memang seharusnya kita harus punya sesuatu yang kita suka. Misalnya kayak contoh karakter Kevin, kita harusnya dari karakter utamanya kita tuh jadi kayak excited buat nonton dia terus, ngeliatin dia terus gitu kan. Tapi di satu sisi kan kayak tadi dibilang kesel juga sama si karakter Edwin ini. Ya karena di awalnya dibuat dia orangnya yang idealis, yang kayak kita lihat kayaknya orang pinter deh. Kayaknya dia orang tuh bisa head to head sama Jeffrey dengan baik dan dia bisa menang gitu loh Jeffrey. Nah, tapi di scene terakhir memang dia menang. Tapi dengan pengorbanan yang banyak, yang jelas dia bukan pengorbanan dia. Jadi kalau misalnya, let's say kalau misalnya ceritanya dibuat Edwinnya yang berkorban, Udah keluar. ya emang udah keluar, tapi sebenarnya kita jadi suka sama si Edwin ini. Jadi tuh orangnya keren gitu loh. Dari awal memang keren sampai akhir keren. Kalau misalnya ya itu sih. Jadi overall menurut gue, sorry banget, gue ngasihnya di 6,8. Oke, gak beda jauh ya sebenarnya. Ini belum ada yang ngasih 10 nih, perfect. Iya, tapi buat ini ya, ini artinya gimana? Kalau misalnya menurut gue sendiri, kalau masih di atas 5 ya, itu artinya film masih Masih oke. bagus dan ini harus didukung oleh orang-orang di manusia-manusia di Indonesia sana ya. Ya, oke paling itu aja pembahasannya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Udah cukup. Cukup ya? Ya cukup. Oke, kita closing dulu gitu. Seperti kita sudah dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik, share, like, dan subscribe buat channel kita, bantu kita buat dukung lagi. Ya overall berarti eksistensi kita masih abu-abu lah ya, masih bisa eksis atau ya sedikit berkurang gitu. Oke. Ya, tapi sangat disayangkan sekali teman-teman. Perjumpaan kita sampai di sini saja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kita juga semakin improve ya.
Dan kalau misalnya ada salah, kami mohon maaf karena kami hanyalah karakter fiktif biasa. Saya Devil Isle mewakili perwakilan dari iblis, dan di sini ada Kelapir perwakilan dari dunia nenek sihir, dan di sana ada Veredita yang mewakili dunia peri, dan di sampingnya ada Princess Ramadhani mewakili dunia putri. Pamit undur diri. Kami podcast sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa film gua. Kamera ready. Acting actor ready. Hey, 3, 2, 1, action. Action. Udah, action. Anjing, kemana cowok? Bung, lama banget, Bung, jangan. Lama banget, Bung. Mau pergi mana? Di situ buntu mau apa? Mau kemana? Oke, gak kuat. Woi, buka! Gua tahu orang Jawa kayak lu tuh adalah orang yang paling sopan, paling ramah. Jadi tolong buka pintunya ya. Kelah mukulnya lebih niat. Kelah, lagi kurang niat. Lebih dalam.